Semakin maraknya buzzer alias pendengung di media sosial hingga membuat resah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri. Saking mengkhawatirkannya, pidato Megawati di acara Serambi Pancasila dan peluncuran buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Megawati mengatakan telah mengutus orang untuk menemui Presiden Prabowo agar membereskan para buzzer. Menurutnya buzzer itu hanya dapat membuat perpecahan anak bangsa. Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri. Belum tentu faktanya ada. Silahkan itu dimasukkan. Saya ingin tahu. Saya tidak takut. Karena ini adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kenapa? Padahal buzzer itu hanya juga dengan uang. Seberapa mengkhawatirkannya ulah para buzzer tersebut hingga mengusik Ketua Umum PDIP itu? Bagaimanakah para buzzer bertindak? Apakah berdasarkan pesanan atau kepentingan pihak tertentu? Ya, lantas pertanyaannya apa sebenarnya yang dimaksud dan sejauh apa kekhawatiran dari Megawati Soekarnoputri, seberapa besar ancaman dari buzzer untuk perpolitikan di Indonesia? Kami akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber pemirsa yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Dr. Pratama Persada yang merupakan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, CISREC, pakar keamanan cyber. Selamat malam Pak Pratama. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Di sebelahnya sudah ada Dr. Handi Riza yang merupakan Wakil Rektor Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Handi. Malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah bergabung juga. Dan telah bergabung melalui sambungan Zoom pemirsa, Mas Seno Bagaskoro yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam Mbak Tiara, malam para dokter, pakar-pakar kita. Malam Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Izin saya ke Mas Seno terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Mas Seno, sebenarnya yang dimaksud oleh Bu Mega pada pembicaraannya beberapa waktu lalu, bahkan meminta Pak Prabowo secara langsung untuk memberantas buzzer. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekhawatiran apa yang sedang dialami oleh Bu Mega? Ya, saya rasa ini kan kekhawatiran yang tidak hanya dialami oleh Ibu Mega secara personal, tapi semua orang yang peduli terhadap demokrasi yang substansial di Republik ini, rasa-rasanya akan merasa terganggu apabila ruang publik kita itu riuh oleh komentar-komentar anonim dari orang-orang atau mesin bahkan yang disetting untuk mengikuti pola komunikasi dengan tujuan tertentu. Apalagi tujuannya biasanya adalah perpecahan dan polarisasi. Saya rasa kita sepakat bahwa dalam demokrasi itu percakapan adalah cara yang paling mulia untuk menemukan musyawarah mufakat. Tapi kalau di dalam percakapan itu dipenuhi, dibanjiri, ya kan, dipenuhi dengan suasana yang itu bukan natural manusia yang menyampaikan pendapat, tentunya demokrasi kita juga akan sulit untuk menemukan makna yang betul gitu. Sehingga di momentum tepat di bulan Agustus, di bulan proklamasi ini, saya rasa dalam kapasitas Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, itu punya seluruh kewenangan dan hak moral untuk menyampaikan itu kepada publik ya. Jadi demokrasi kita harusnya dijaga agar substantif, agar betul-betul bisa mewakili berbagai perspektif pemikiran, tetapi tidak jorok dengan pemikiran-pemikiran yang diorder melalui pesanan-pesanan tertentu. Nah, justru ini pesan ini sebenarnya selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo dalam konteks merajut persatuan misalnya. Kita ini kan nggak anti dengan perbedaan. Orang berbeda warna itu boleh. Ada orang satu suka soto, yang lain suka rawon. Tapi selama perbedaan itu gentle gitu, diakui ada orangnya, ada identitasnya, ada argumennya, bukan dari akun-akun anonim yang diorder. Saya rasa itu, Mbak. Apakah ini artinya Bu Mega juga sebenarnya sudah mengantongi pihak-pihak yang tadi Mas Seno sebutkan berada di balik pengirim-pengirim buzzer ini, Mas Seno? Oh enggak ya, kita melihat dari mata kepala yang analisis singkat saja dari percakapan kita di medsos selama sekian tahun
belakangan ini kan banyak sekali itu akun-akun anonim yang followernya hanya sedikit gitu. Lalu akun-akun yang tampak tidak natural, yang artifisial itu mengomentari dengan nada-nada yang tidak baik. Ini kan tidak selaras dengan spirit kebangsaan kita yang gentle gitu. Kalau memang tidak sepakat ya langsung saja kita bercakap-cakap, berdialog seperti ini. Kayak apa kabar Indonesia malam ini kan gentle sekali, demokrasi khas Indonesia. Jadi itu sederhana saja, Mbak. Saya ke Pak Pratama ya. Pak Pratama, sebenarnya secara teknis bagaimana buzzer ini bekerja di media sosial? Ya, jadi tadi yang sangat Mas Heno itu bagus gitu, bahwa memang ini ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan teknologi media sosial, teknologi internet begitu, untuk kepentingan yang negatif. Kenapa? Karena mereka bisa tahu bagaimana algoritma media sosial ini bekerja. Sehingga mereka membuat seolah-olah gitu, meng-create suatu informasi yang sebenarnya itu informasi kebanyakan buzzer menggunakan untuk informasi yang tidak benar, melakukan framing, melakukan perlawanan politik, melakukan dukungan palsu dan lain-lain begitu, dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Nah, ini yang tadi menyebabkan bahwa ini jadi palsu gitu. Jadi informasi-informasi yang dibaca masyarakat kita jadi informasi palsu, informasi yang nggak benar begitu. Nah, celakanya algoritma media sosial itu dia nggak bisa membedakan. Dia hanya tahu ketika suatu informasi menjadi trending topik gitu misalkan, ya kan, padahal trending topiknya gara-gara ada kampanye hashtag yang dilakukan oleh akun-akun yang memang itu diternakkan menjadi akun-akun bot gitu, dan akhirnya sistem itu membuat trending topik, ujung-ujungnya informasi yang nggak benar tersebut disebar pada orang-orang beneran gitu. Nah, orang-orang beneran ini yang akhirnya menanggapi dengan berbagai macam cara yang dari awalnya dia udah salah, mendapatkan informasi secara salah, sehingga akhirnya dia menanggapi secara salah. Akhirnya apa? Bergulirlah ini menjadi isu yang sangat besar. Nah, oleh karena itu memang menurut saya nggak boleh dibiarkan gitu. Kalau memang media sosial ini digunakan untuk mengkritik pemerintah, ya nggak apa-apa. Gunakan untuk melakukan kritik, dilakukan oleh orang-orang manusia beneran gitu, bukan bot, bukan mesin dan lain-lain gitu. Karena itu adalah aspirasi. Kalau ini kan nggak, ini ada pesanan, kemudian dibayar, dan ini menjadi bisnis besar. Kenapa bisnis besar? Karena demand-nya itu luar biasa. Nggak ada habis-habisnya nih demand-nya ini gitu. Tapi bisa dibedakan tidak sih mana yang buzzer secara kita yang awam begitu ya, mana yang kemudian ini benar-benar menyampaikan opini melalui media sosial misalnya? Jadi sistem itu sebenarnya dia udah bisa membedakan. Misalkan platform X gitu. Dia bisa tahu nih kalau misalkan banyak akun gitu membicarakan sesuatu hal yang nanti menjadi besar, kemudian akun-akun tersebut saling tiktokan antar mereka tanpa dia berkomunikasi dengan akun-akun yang lain, tidak melakukan kegiatan berkoneksi dengan akun lain, itu bisa deteksi. Kemudian ada juga sistem namanya, kebetulan saya ngajar ini di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Social Network Analysis. Jadi kita ini bisa melakukan deteksi gitu, analisis bahwa ternyata isu besar ini yang ngomongin adalah akun X gitu, akun tertentu gitu, yang itu sebenarnya di amplifying gitu oleh akun-akun yang sebenarnya itu bukan akun-akun manusia. Dan itu gitu. Dan buzzer itu juga biasanya begitu ya. Itu buzzer gitu. Nah, sekarang karena mesin itu bisa mendeteksi ketika satu akun itu misalkan memiliki follower cuma 1, follower cuma 2, nggak pernah posting dan lain-lain, mereka sekarang pinter nih. Agen-agen buzzer, ya? Kemudian manajer-manajer buzzer ini dengan cara apa? Mereka nawarin orang-orang, mahasiswa, orang-orang biasa, ibu rumah tangga gitu, untuk menjadi mesin buzzernya mereka. Mereka dikasih postingan gitu, harus di view, harus di like, harus di share dan lain-lain, dan mereka dapat uang, ada 100 perak, 200 perak sekali postingan gitu. Baik, menarik kita membahas mengenai bagaimana cara kerja dan juga mengantisipasinya tentunya, tapi saya ingin berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Pak Handi. Anda sebagai akademisi melihat fenomena ini seperti apa dan sudah sebahaya apa sebenarnya? Jadi saya ingin memulai dalam konteks, ada satu teori Mbak, namanya The Tragedy of Commons. Tragedy of Commons ini menceritakan bagaimana public goods kita atau barang-barang publik kita ini kalau itu dieksploitasi secara terus-menerus, maka dia akan mengalami kerusakan, mengalami justru tidak memberikan manfaat buat kita. Contoh misalkan udara, Kalau udara ini dijejelin oleh asap kendaraan bermotor, pabrik dan segala macamnya,
Sehingga bagi kita untuk menghirup udara yang tadinya ini merupakan public goods yang bermanfaat bagi kita menjadi tidak bermanfaat karena dia terpolusi, ya, penuh dengan polusi. Begitu juga dengan sungai, dengan laut, ya, yang banyak kotoran, banyak sampah, yang itu tidak semua orang masuk ke sana gitu. Artinya membuang sampah di sana. Nah, ini bisa kita bawa ke dalam ruang publik tadi, walaupun dia intangible. Kalau ruang publik kita dijejelin oleh informasi-informasi yang tidak jelas, seperti Mas Pratama katakan tadi, yang tidak jelas sumbernya, yang tidak jelas informasinya, maka tentu ruang publik ini menjadi sesak, Mbak. Ya, orang tidak bisa lagi memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang benar, yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita. Apalagi, mohon maaf ya, mungkin literasi masyarakat kita untuk membaca medsos itu masih rendah gitu ya. Artinya memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa bermanfaat bagi dia itu masih sangat rendah sekali gitu. Nah, sehingga inilah yang kemudian terbawa dalam lingkungan politik. Ya. Artinya sekelompok orang ya itu memanfaatkan ya kondisi ini untuk mengambil manfaat. Baik buat dirinya sendiri ataupun bagi kelompok yang memang membayar mereka tadi. Ya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita mau menjelaskan dalam bentuk ruang publik tadi gitu, Mbak. Oke, saya ke Mas Seno terlebih dahulu ya. Mas Seno, kalau banyak yang mengatakan banyak juga parpol sebenarnya yang gemar menggunakan buzzer, ini Anda menanggapinya seperti apa? Ya, kalau kami di PDI Perjuangan ditradisikan untuk melakukan tradisi dialog musyawarah mufakat. Sehingga apa yang terjadi, kalaupun ada perdebatan keras itu ya terjadi dengan natural gitu. Artinya bedanya apa sih gitu antara perdebatan langsung dengan perdebatan atau penggiringan opini melalui buzzer gitu ya. Buzzer ini kan anonim, Mbak. Susah mempertanggungjawabkan dia siapa, latar belakangnya apa, kemudian kapasitasnya bagaimana. Lalu argumennya itu siapa yang harus bertanggung jawab atas argumen itu. Dalam konteks mobilisasi opini melalui buzzer, itu pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya jadi kabur. Sedangkan kita ini bangsa yang jantan gitu. Biasanya kalau ada perbedaan pendapat ya tidak ada masalah. Mas Seno, tapi nggak jarang juga loh Mas, buzzer-buzzer yang mengatasnamakan PDI Perjuangan, Mas Seno. Ya, saya rasa itu bukan tradisi yang dibiasakan di dalam partai. Secara kelembagaan PDI Perjuangan tidak pernah kemudian berupaya untuk menggiring opini melalui cara-cara seperti itu. Oleh karena itu, saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega ini seruan moral untuk semua pihak. Termasuk kemudian suatu pesan bagi Presiden Prabowo yang punya kewenangan paling besar untuk menata lalu lintas tata kelola komunikasi publik di ruang medsos kita. Jadi ini pesan moral yang berlaku untuk semua dan Bu Mega saya rasa punya seluruh kewenangan dan hak moral untuk menyampaikan itu. Itu, Mbak. Oke, tapi banyak yang bilang semua menggunakan ini. Dari Pak Pratama sendiri mengucapkan begitu ya, bahkan sudah ada datanya begitu ya Pak, bahwa semua partai politik ini menggunakan buzzer. Sebentar nanti tanggapan Anda terlebih dahulu, Mas Seno. Ya, kalau kayak saya mengatakan kembali ke yang tadi saya sampaikan, bahwa di PDI Perjuangan secara kelembagaan tidak pernah kita membiasakan hal-hal semacam itu. Buzzer ini kan akan membahayakan ruang demokrasi kita. Sehingga kita merasa bahwa kalau ini diteruskan, kalau kami menjadi bagian dari itu, mengapa kemudian ada petuah, ada pesan seperti itu di momen kemerdekaan yang hari ini kita terjemahkan dalam bentuk tradisi dialog yang konstruktif. Jadi mungkin kalau kami nggak pernah melakukan itu. Dipastikan tidak pernah menggunakan buzzer ternyata. Ya, mungkin secara organisasi enggak ya gitu. Tapi banyak orang, kebetulan saya kenal beberapa manajer buzzer gitu. Banyak pelanggannya itu memang macam-macam tuh. Bahkan bukan hanya orang-orang yang nggak suka pemerintahan, orang pemerintahan pun ada, orang politik juga ada, pengusaha ada, orang yang benci sama pemerintah ada, orang yang di penjara ada. Hampir penggunanya itu semua orang gitu, yang memang tadi kata Mas Seno pengen gaduh, membuat gaduh gitu. Dan pelaku-pelakunya tidak menutup kemungkinan mungkin kan masyarakat luas juga, bahkan mahasiswa mungkin. Gini, kalau pelaku itu kan sebagai mesin aja kan, dia dijenis sebagai mesin gitu. Tapi si pembuat buzzer ini, manajer buzzer ini gitu, yang punya bisnis buzzer ini, menurut saya kalau memang serius benar gitu ya, ayo gitu. Apa susahnya untuk melakukan tracking, apa susahnya untuk melakukan ngejar mereka gitu. Karena apa? Artinya sebenarnya memungkinkan untuk di tracking begitu ya. Ditahan dulu, Pak Pratama. Kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan tracking dan seberapa besar kemungkinan masyarakat luas termasuk juga mahasiswa terlibat dalam hal ini begitu ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Handi. Pak Handi, Anda selaku Wakil Rektor begitu ya, ini bagaimana menyikapi hal ini, terutama melindungi para mahasiswa yang bisa dikatakan mahasiswa maupun juga masyarakat umum ini juga menjadi sasaran empuk bagi para, katakanlah tadi kalau mengutip Pak Pratama begitu ya, manajer buzzer atau admin buzzer untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Ya, tentu kalau kita di dunia akademik tentu ini kan pilihan pribadi ya, Mbak ya. Jadi mahasiswa pun kita tidak bisa mengarahkan ataupun tidak bisa memastikan dia terlibat atau tidak gitu. Tapi yang kita lakukan di Dewan Akademis tentu memberikan edukasi kepada mereka, kepada mahasiswa apakah yang mereka lakukan ini benar atau tidak gitu ya. Karena mahasiswa ini merupakan kelompok masyarakat elit yang terdidik lah gitu ya, yang jumlahnya terbatas tetapi mereka punya pendidikan. Inilah yang kita harapkan nanti itu bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat kita gitu ya. Nah, keterlibatan mahasiswa ya tentu itu pilihan pribadi. Ya kami di kampus tentu tidak bisa membatasi ruang gerak mereka ketika mereka ada di luar kampus. Tapi kalau di dalam kampus tentu kita bisa monitor ya, kita bisa mengawasi dan mengevaluasi kegiatan mereka. Tapi ketika mereka sudah berada di luar kampus, mereka butuh uang, mereka perlu uang, dan pada saat yang bersamaan ada yang menawarkan, ya sudah transaksi itu terjadi. Seperti Mas Pratama sampaikan tadi, ya itu motifnya tentu adalah dia akan dibayar per ekonomi begitu ya, per postingan atau per tweet, ya, yang mereka akan dapat uang dari sana gitu. Sebaliknya mungkin Pak, untuk mengedukasi mereka agar tidak salah menerima informasi, karena tadi juga disebutkan bahwa sebagian besar informasi yang beredar di internet ini tidak bisa dipercaya begitu. Ya, jadi kan kita banyak media yang kita bisa gunakan kalau di kampus ya, Mbak ya. Artinya ada ruang kelas, ya kan? Ada ruang diskusi yang kita bisa manfaatkan dengan mahasiswa kita. Ada UKM-UKM yang kita bina ataupun yang di bawah pengawasan kita, itu pasti akan kita selalu berikan informasi yang benar ya terkait dengan hal ini, dan juga menyampaikan bahwasanya dampak ataupun bahaya yang ditimbulkan ketika mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Tapi sebaliknya ada juga tentu ada konten-konten yang sifatnya positif, yang mengedukasi masyarakat, yang memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Nah, tentu ini perlu kita dukung keberadaan seperti ini gitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai ruang publik kita ini tercemar oleh informasi-informasi yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ini saya setuju tadi, artinya mungkin ini sudah harus menjadi satu kewaspadaan nasional lah gitu ya. Kita jangan hanya melihat skupnya, tetapi dampaknya yang ditimbulkan. Dampaknya yang luar biasa. Apalagi begitu tadi ya? Mas Pratama katakan sudah berapa Mas? 227 juta pengguna sosial media internet yang ada di negara kita gitu. Coba Mbak bayangkan berapa yang terdidik ya. Dan ini adalah target market yang paling potensial untuk digarap oleh mereka gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, sebenarnya kalau untuk PDI Perjuangan ini dampaknya sudah seluar biasa apa? Sudah semerugikan apa dengan keberadaan buzzer ini, Mas Eno? Saya kira bukan spesifik untuk PDI Perjuangan ya, tapi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Karena momentum Ibu Mega menyampaikan itu kan adalah pada saat Ibu menghadiri acara dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dan buzzer itu tidak sesuai dengan amanat dan ajaran Pancasila. Sedangkan di PDI Perjuangan, kami ini kan partai yang punya basis akar rumput yang banyak di bawah. Dalam konteks itu bahkan tadi dalam amanat upacara yang disampaikan Ibu Mega di sekolah partai, disampaikan bahwa PDI Perjuangan ini nggak boleh loh jadi partai yang hanya hadir pada saat menjelang pemilu. Tapi sekarang pada saat pemilu baru selesai gitu, pada waktu hari ini rakyat mengalami berbagai tantangan, ini justru para kader PDI Perjuangan dituntut untuk turun ke bawah. Nah, artinya apa? Pergerakan kami itu banyak menyatu dengan rakyat di darat, Mbak. Dan itu tidak kemudian kami mengglorifikasi hal-hal yang sifatnya itu di udara untuk kami membuat perpecahan. Baik, Mas Eno. Malah banyak kader PDI Perjuangan ke bawah. Dan itu yang saya rasa kalau buzzer-buzzer ini menggiring opini, maka saya rasa yang rugi bukan hanya PDI Perjuangan, tapi menyeluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, semuanya. Masyarakat satu Indonesia yang kemudian dirugikan, begitu ya Mas Eno. Saya ke Pak Pratama. Pak Pratama, sebenarnya banyak juga yang mengatakan bahwa keberadaan dari buzzer ini tidak selalu merugikan, tetapi bahkan ada aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat masyarakat ini melek gitu ya Pak ya, yang tadinya tidak mengerti politik, kemudian ini jadi mengerti politik, terbuka begitu pemikirannya. Anda sendiri sebenarnya menanggapinya seperti apa? Ya, jadi buzzer ini disayang tapi dibenci. Ya, kan? Berarti ada benarnya juga ya kata-kata ada yang tersebut. disayang-sayang, ada dibenci. Kemudian juga
sebenarnya buzzer ini juga ada klasifikasinya. Ada buzzernya pemerintah, ada buzzernya partai politik, ada buzzernya pengusaha, ada buzzer RP yang dia nggak peduli siapa yang order, mau berita baik, berita buruk, mau dia nyerang orang, negatif, black campaigns, nggak peduli, yang penting dibayar, kemudian dia melakukan postingan. Ya kan? Dan ini masing-masing ada harga-harganya gitu. Kalau sebenarnya yang disampaikan itu adalah hal yang baik gitu sebenarnya gitu, nggak perlu juga pakai buzzer sih. Pemerintah kalau misalkan memiliki program yang baik, kemudian instrumen pemerintah, kementerian, lembaga bisa bekerja dengan benar dan baik, nggak perlu pakai buzzer sebenarnya. Mereka melakukan tugasnya, kemudian bisa mengedukasi masyarakat, menyampaikan gitu program kerja pemerintah yang baik kepada masyarakat. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang gitu pemerintah nih diserang habis-habisan nih sama pengkritik gitu. Kemudian lembaga pemerintah nggak bisa ngelawan nih, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Cara paling gampang, ya udah sewa buzzer aja untuk ngelawan itu. Tuh sana perang tuh sama yang mau mendiskreditkan pemerintah gitu. Ya kan? Dan itu kan memang benar. Karena ada satu media yang dia juga melakukan cek fact gitu. Ada pemerintah kita, lembaga instansi pemerintah kita yang menganggarkan miliaran rupiah untuk buzzer. Berarti dengan kata lain, penggunaan atau menjamurnya buzzer ini dikarenakan memang pemerintah dikatakan kinerjanya tidak baik, bisa dikatakan seperti itu? Gini, bukan kinerja nggak baik, menyampaikan informasinya itu tidak bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat. Atau merasa kurang ketika dia diserang. Ketika pemerintah diserang, kemudian kan harus dilawan ya gitu. Kalau pemerintah punya program baik, kemudian diserang sama misalkan buzzer, kan dia harus ngelawan dengan berita-berita yang baik gitu. Karena kan secara fitrahnya pemerintah itu melakukan kebaikan kepada masyarakat. Harusnya pemerintah kalau nggak melakukan kejahatan kepada masyarakat nggak perlu takut gitu. Ya tanggapin gitu. Ya kan, nggak perlu menggunakan yang lain-lain. Tapi kan ternyata banyak yang menggunakan para penyedia layanan buzzer ini untuk melawan kritik terhadap pemerintah. Itu ada juga. Atau ada orang-orang tertentu yang nggak suka dengan pemerintah, mereka nyewa buzzer untuk nyerang aja ke pemerintah. Itu juga ada. Termasuk juga ada satu partai politik, misalnya PDIP gitu, diserang aja sama buzzer gitu. Ada juga gitu. Dalam tanda kutip mereka kewalahan begitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tadi saya bilang, ini yang bahaya itu sebenarnya bukan buzzernya. Kalau buzzernya itu dia hanya mengamplifikasi ini. Dia ada jaminan, jadi kita bayar, ada jaminan masuk 5 trending terbesar gitu. Nah, yang bahaya itu adalah begitu masuk trending, algoritma platform itu melihat bahwa ini disukai oleh masyarakat ini. Kemudian trending itu yang dan menyasar semuanya, begitu ya. Akun bikinan ini gitu. Yang mengakibatkan platform ini menyebarkan kepada orang-orang beneran ke Indonesia. Yang akhirnya apa? Orang menjadi salah tangkap, dapat informasi yang salah dan lain-lain gitu. Kita tanya kajian akademiknya terlebih dahulu. Kalau Anda melihat fenomena ini sebenarnya dari segi kajian akademik, apa hasilnya jika dibandingkan antara kondisi di Indonesia dan juga di luar negeri? Ya, jadi tadi ya Mbak ya, kalau kita lihat di ini ada beberapa pola nih ya. Kalau negara-negara, tadi saya sempat bicara diskusi sama Mas Pratama, negara-negara yang lebih maju lah, seperti Eropa misalkan. Itu kan masyarakatnya tuh sudah melek, sudah teredukasi dengan baik, ya hak dan kewajiban mereka tuh mereka pahami dengan baik ya, dan pemerintah mereka pun melindungi keberadaan mereka gitu. Jadi kalau ada informasi atau ada perilaku yang menggunakan media sosial yang merugikan privasi warganya, pemerintah melindungi. Ya, itu kalau Eropa Pak Hadi. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika misalnya, yang politiknya sangat kuat sekali, sangat bergejolak begitu ya? Ya mungkin karena mereka menganut sistem demokrasi yang sangat liberal gitu ya, jadi semua warga itu diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Tapi di kita, nah saya dalam bab ini mungkin setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mega ya, mengingatkan Pak Prabowo bahwasanya ini jangan sampai menjadi sesuatu yang akan membuat kita gaduh gitu loh Mbak ya. Apalagi kita dengar ya pidato Pak Prabowo ya, baik kemarin pas saat menyampaikan nota maupun kenegaraan, dia akan berusaha untuk memperbaiki kondisi negara ini gitu. Nah cuman yang kita sayangkan tidak menyinggung aspek itu ya,
komunikasi melalui media sosial yang seharusnya itu juga menjadi satu perhatian beliau gitu. Nah, jadi menurut saya memang ini perlu ada satu edukasi yang masif kepada masyarakat kita sehingga literasi masyarakat kita terhadap media sosial ini semakin baik gitu. Jangan sampai masyarakat kita pengguna media sosial ya yang besar ini itu menjadi target saja, menjadi konsumen saja tanpa pernah bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ngomongin Amerika sebenarnya 2016 setelah ini, itu Pak ada Pratama, Cambridge kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjut usai jeda, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda saat lagi. Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung minta tanggapan dari Pak Pratama tadi ingin menanggapi statement dari Pak Andi. Ya, jadi memang buzzer-buzzer ini karena memang mereka nggak peduli mau yang diposting apa dan lain-lain gitu. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan campaigns politik, campaigns negatif, campaigns apapun juga gitu yang menyebabkan situasi informasi itu menjadi nggak benar. Nah, tadi saya kasih contoh, misalkan di Amerika, tadi bahasa Amerika ya. Di Amerika itu tahun 2016 ada kasus besar namanya skandal Cambridge Analytica. Cambridge Analytica itu mereka nyolong data Facebook. Saat itu ada 61 juta data yang dicolong. 1 jutanya orang Indonesia tuh akunnya gitu, ya kan. Kemudian diolah sama si Cambridge Analytica ini, kemudian digunakan untuk melakukan buzzering kampanyenya Presiden Trump. Sehingga saat itu ketika orang nyari informasi tentang Presiden Trump, yang ada di tampilan pencarian itu selalu baik-baiknya semuanya. Ketika mencari informasi musuhnya Presiden Trump, satu Hillary, yang keluar jelek-jeleknya semua gitu. Nah, kemudian data-data itu digunakan untuk melakukan personal campaigns kepada masing-masing orang. Karena apa? Di profiling, semua orang ketahuan privilege-nya, dia sukanya apa, sehingga dikasih kesenangannya sehingga seolah-olah dia merasa bahwa oh iya ini presiden saya nih. Dan itu terjadi juga di Indonesia. Dan itu di Indonesia tahun 2019, 2024 itu juga dilakukan. Banyak orang-orang nyewa agen-agen buzzer ini, admin-admin buzzer ini gitu untuk nyerang musuh politiknya, kemudian untuk nyerang lawan politiknya, bahkan untuk nyerang pemerintah. Dan ini kejadian memang gitu. Oleh karena itu tadi saya kenapa bilang kalau mau melakukan ini, jangan hanya PDIP. Nggak akan bisa PDIP sendirian gitu. Semua partai harus bersepakat. Beneran nggak kita mau membersihkan negara kita ini dari noising yang bikin rusuh itu. Pemerintah juga harus bersepakat. Bener nggak mereka mau dengan niat tulus gitu. Memang tidak menggunakan jasa-jasa ini. Kalau mereka nggak ada menggunakan, kan mereka nggak bisa hidup. Kenapa mereka bisa hidup? Karena ada yang bayar, mereka ada yang beli. Dan sekarang ada namanya buzzer as a service. Artinya apa? Kita nyewa buzzer, kita dikasih dashboardnya, kita bisa ngatur sendiri kita mau apa. Ancamannya nyata sekali. Saya akan minta tanggapan Mas Heno. Mas Heno, tanggapan Anda? Ya simpel saja Mbak. Justru kalau bicara soal buzzer tadi ya, justru salah satu partai atau mungkin partai yang paling sering diserang buzzer itu adalah PDI Perjuangan kami ini gitu, baik secara institusi, secara partai gitu ya, maupun tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan. Berapa banyak coba itu di media sosial kita cermati, misalnya sejak berapa waktu yang lalu sampai sekarang itu, berapa banyak upaya untuk pembunuhan karakter kepada PDI Perjuangan, banteng tumbang lah, narasi banteng dikalahkan dan seterusnya. Nyatanya kan PDI Perjuangan masih membuktikan sebagai partai ideologis. Nyatanya kami masih dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif misalnya. Tapi serangan-serangan itu kan terus muncul dan mayoritas bisa kita lacak kok secara manual, secara analitis. Kita bisa lacak bahwa ini akun-akun 0 follower sedikit, baru netes. Itu kelihatan betul gitu dari komentar-komentar yang diarahkan kepada kami. Nah, inilah yang kami sebenarnya nggak suka. Pesan moralnya adalah kalau memang ada hal-hal yang tidak sepakat, masuk dong kepada arena argumentatif. Dan PDIP akan membuka ruang tersebut ya, Mas Heno ya? Ya sangat mungkin. Setiap kali kami ada undangan bicara dimanapun kan kami tidak pernah tidak hadir. Dalam konteks itu yang kami ingin bangun. Jangan seakan-akan di depan gengge, seakan-akan iya, di belakang lalu ngedumel mengerahkan buzzer itu nggak jantan pengecut. Itu Mbak. Baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, apa sebenarnya penyelesaiannya jika kita runut dari awal ya? Karena memang ini nampaknya sudah menjamur, begitu sudah menjadi PR kita bersama, ancamannya juga sungguh nyata. Apakah perlu regulasi yang kemudian didorong agar tidak ada pendapat pribadi dalam tanda kutip yang
tersebar di media Ya, sosial? saya melihat ada dua pola yang harus mungkin bisa kita pakai ya Mbak ya, bottom up sama top down ya. Top down tentu ada dari pemerintah ya, apakah itu memperbaiki regulasi yang ada, ya undang-undang yang ada, aturan main yang ada, pengawasan yang jauh lebih ketat ya. Kalaupun nanti buzzer diizinkan, sampai di wilayah mana mereka boleh diizinkan, atau mereka terdaftar misalkan, sehingga itu bisa dilacak atau mudah dilacak ketika ada informasi yang mereka sampaikan itu tidak benar, ataupun itu yang sifatnya itu membohongi publik gitu. Nah, sementara yang dari bottom up, ya tentu dari masyarakat sendiri, ya ada sosialisasi yang masif, ada edukasi yang masif kepada masyarakat kita, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kalangan akademisi, ormas, ya, lembaga-lembaga keagamaan dan lain sebagainya, ini harus bersama-sama gitu. Jika ingin negara ini menjadi lebih baik, ya. Kalau tidak, ya ini kita bisa bayangkan tadi informasi dari Mas Pratama tadi 2029 nggak kebayang Mbak dengan kemajuan teknologi buzzer yang hari ini berkembang, AI. Wah, itu kita nggak kebayang bagaimana rusaknya ruang publik kita kalau ini tidak dikontrol sebaik mungkin. Gitu. Tentunya kita harus bersinergi untuk memerangi hal ini. Begitu apa yang kemudian dikeluhkan, dikhawatirkan oleh Bu Megawati, ini tentunya juga menjadi kekhawatiran kita bersama. Begitu bersama-sama. Bersama-sama. Baik, Pak dan Pratama. Berani. Itu dia. Lagi. Pak Pratama terima kasih banyak, kasih, Pak Handi terima kasih, dan juga Mas Eno yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan bersama dengan rekan kami Windy Wellingtonia saat lagi untuk Anda.